Selamat malam pemirsa. Beredar kabar bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh KPK. Sebelumnya KPK sudah menggeledah rumah dinasnya dan juga hari ini menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Ada sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh KPK. Ada uang miliaran rupiah, kemudian ada sejumlah dokumen dan juga senjata api. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum juga mengumumkan secara resmi siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Publik pun akhirnya bertanya-tanya, ada apa ini dengan KPK? Apakah kasus ini murni kasus hukum atau kental dengan urusan politik? Benarkah Koalisi Perubahan untuk Persatuan saat ini tengah digoyang oleh kasus dugaan korupsi ini? Kali ini akan kita bahas topik hangat ini di Perempuan Bicara bersama saya Putri Windasari dan juga akan hadir nanti bersama kita sejumlah narasumber. Namun sebelum kita memulai pembahasan ini, kita saksikan dulu informasi satu ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kabar ini beredar setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas sang menteri pada Kamis sore hingga Jumat pagi ini. Penggeledahan dilanjutkan di kantor kementerian pada siang ini. Dalam keterangan persnya, KPK mengakui telah menggeledah rumah Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Nasdem. Namun KPK belum bisa mengumumkan siapa saja yang telah dijadikan tersangka, karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Mengenai tuduhan bahwa proses penyidikan di lingkungan Kementan ini bermuatan politik dibantah oleh KPK. Menurut juru bicara Ali Fikri, tuduhan ini dilatar belakangi Syahrul Yassin Limpo yang merupakan politikus dari Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebelumnya, Menkominfo Joni Plate yang merupakan politikus Partai Nasdem ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejagung. Ya pemirsa, di Perempuan Bicara malam hari ini sudah ada sejumlah narasumber saya yang sudah hadir. Di antaranya sebelah kiri saya ada Ibu Lely Aryani selaku pengamat komunikasi politik. Selamat malam Ibu, sehat? Selamat malam Mbak Putri. Sehat, alhamdulillah, sehat. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Yenti Garnasi, pakar pidana dan TPPU. Sehat Ibu, selamat malam. Sehat, alhamdulillah, selamat malam. Dan juga bergabung bersama kita melalui Zoom sudah ada Ibu Siti Zuhro, peneliti senior BRIN. Selamat malam Ibu Siti Zuhro. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, sehat ya Bu? Salam dari Kota Malang. Baik, waalaikumsalam Ibu Siti Zuhro. Nah ini langsung saja ya, saya mau menuju ke Ibu Lely. Ini Bu Lely sudah masuk tahap penyidikan, sudah ada konversinya juga nih soal kasus dugaan korupsi ini oleh KPK. Tapi belum ada nama tersangka. Sudah digeledah juga nih rumah dinas dan juga kantor Kementerian Pertanian. Sebenarnya kalau Bu Lely melihat nih, apa sih yang mau disampaikan KPK? Ya. Pertama, ini rumitnya kalau persoalan hukum diaduk-aduk dengan politik, dipersepsikan dengan politik. Betul. Tapi politik itu sendiri adalah prejudice, jadi perlu penuh prasangka gitu, penuh persepsi. Dinamika inilah yang membuat kenapa kasusnya yang sekarang ini menjadi makin menarik gitu. Makin dikulik, makin digelitik, makin asik gitu ya. Dinamika semacam ini tentu saja membuat orang bertanya, terutama apakah karena menterinya berasal dari Nasdem yang notabene adalah mengusung Pak Anies. Pak Anies adalah lawan politik pemerintahan yang sekarang. Sementara Nasdem sebenarnya masih berada dalam koalisi Pak Jokowi gitu kan. Nah, akhirnya persoalan hukum dan persoalan politik dikulik jadi satu. Kalau menurut saya sebenarnya ini memang murni hukum. Barangkali tarik ulur yang dilakukan oleh KPK itu kan berkaitan dengan alat bukti. Nanti Mbak Yenti yang akan menjelaskan. Alat bukti itu kan bisa saksi, bisa orang, petunjuk, misalnya kan, ahli dan sebagainya. Kalau selama ini belum berani melangkah lebih lanjut, belum menemukan itu. Jadi kalau kemudian adakah intervensi politik? Barangkali ada, tapi intervensi politiknya tentu berkaitan dengan hukum juga. Jadi ada misalnya kalau ini memang sudah seharusnya sesuai dengan hukum yang harus ditegakkan, lakukan, misalnya seperti itu. Tapi katanya KPK kan independen. Mbak Yenti salah satu nih tim selnya dulu gitu kan. Nah, independensi ini yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia mencampur adukan antara politik dan hukum, maka percayaan publik tentu akan tergerus terhadap KPK itu. Untuk sementara saya beranggapan ini murni hukum. Soal kenapa tarik ulur, itu pertemuan antara berbagai
saksi atau alat bukti tadi yang belum memenuhi. Karena kalau tidak cukup ditetapkan tersangka, nanti hakim akan membebaskan. Baik, tadi Gitu loh. Prof. Lely bilang bahwa ini murni kasus hukum, tapi mungkin ada intervensi politik. Nah itu maksudnya gimana murni hukum? Intervensi politiknya begini, ada pandangan. Jadi seolah-olah jangan kamu ewu pakewu gara-gara dia tidak lagi ada dalam koalisi kita atau gimana, lalu kamu segan, nggak boleh seperti itu. Padahal sebenarnya sejarah kan sudah menceritakan banyak soal. Ada Menteri Sosial Juliadi Batubara dari Golkar, dari PDIP, dari Golkar di DPR juga ada Aziz Samsudin dan lain-lain. Itu kan mencerminkan kenapa nggak ada diributkan waktu itu. Apakah karena dia ada dalam koalisi pemerintah? Kan sama. Belum tahun politik kali Belum ya. tahun politik satu. Jadi karena hukum dan politik itu bertindihan, orang kadang-kadang mengatakan mana yang lebih dulu, hukum atau politik? Kalau menurut saya hukum harus lebih dulu, Hukum. baru terakhir politik. Hukum dulu, baru kemudian Baru politik. Nah politik. kalau dari Bu Yenti, ini murni hukum? Ya, kalau pandangan saya ya harus murni hukum ya, apalagi KPK. Saya kira pertaruhannya terlalu besar kalau dikaitkan dengan ada dua hal tadi ya. Mbak Lely bilang bahwa ini sudah ada cukup bukti, tapi ewu pakewu, yaitu jangan kan. Tapi yang lebih tidak mungkin menurut saya kalau bukti-buktinya nggak ada terus diadakan, saya kira tidak. Ya kan, saya kira tidak mungkin. Apalagi sudah penggeledahan, kita tahu sendiri yang digeledah apa dan sebagainya. Dan ini kan sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan penyelidikan atau pendalaman lah sejak awal tahun gitu ya. Ya kemungkinannya ya itu tadi, apa iya sih? Harusnya tidak. Karena apalagi kalau bicara Nasdem ya, saya pegang betul itu kata-kata ketua umumnya. Buka semua ketika Pak yang BTS itu kebuka semua, jadi nggak masalah gitu. Sekarang lucu juga kalau misalnya seperti Mbak Lily sampaikan KPK-nya yang ewu pakewu, ya saya kira tidak usah ewu pakewu. Kenapa ewu pakewu? Hukum ya hukum kan, sesuai konstitusi kan, semua orang tuh sama di muka hukum. Jadi sudah, kalau memang ada ya sudah, nggak usah ngambang-ngambang begini kan. Apalagi sudah ada namanya tapi belum disampaikan. Ya itu yang sok drama gitu ya. Iya. Tapi Bu Yenti ini kan sebagai selaku ketua pansel KPK nih masih yakin nggak ini penegakan hukumnya ini akan kemudian memang murni hukum, karena banyak publik juga masih bertanya-tanya ini kenapa beneran murni hukum atau masih kental nih politiknya? Enggak lah, saya kira kok tidak ya. Saya kira KPK sudah berapa kasus-kasusnya juga yang dibuka kan, menteri-menteri juga dibuka ya kan. KPK yang sekarang juga banyak kok. Kalau yang barusan yang beberapa kok baru sekarang, nyatanya juga itu kasus-kasus yang sekian tahun yang lalu misalnya itu dibukanya sekarang juga. Harusnya kan dulu-dulu misalnya kan. Baik. Nah ini kan sekarang, artinya apa? Kita berikan keyakinan, apalagi Ketua KPK bilang bahwa meskipun dalam program menuju kepada pemilihan pileg ya, pilpres, pemilu kada dan sebagainya. Kalau ada kasus hukum, kalau ada korupsi terutama tetap jalan, itu bagus menurut saya. Menjaga jangan sampai sudah dilantik malah jadi. Menurut saya nggak ada lah. Dulu kan sempat juga disampaikan kalau nanti sudah dekat jangan dulu bicara kalau ada masalah hukum. Menurut saya sehari sebelumnya juga tetapkan aja, apalagi kalau berkaitan dengan korupsi. Korupsi itu harusnya diikuti dengan TPPU. Kalau korupsi yang lain yang dapat uang. Jangan sampai juga uang hasil korupsi justru untuk nanti pendanaan pemilu. Nah, demokratisnya di mana? Demokrasinya di mana gitu. Itu yang saya kira kita harus apresiasi, tapi memang KPK kali ini agak drama-drama gitulah mulai kemarin kan. Agak drama ya, atau mungkin agak lambat gimana Bu? Publik soalnya banyak yang juga bersuara bahwa KPK lambat sekali, kenapa tidak ditetapkan? Ya mungkin ada lama, mungkin selalu yang saya nggak suka mengatakan bahwa KPK harus hati-hati, seolah-olah penegak hukum yang lain nggak hati-hati, enggak lah sama kan. Ya mungkin dalam hal ini ya dengan kata-kata itu ya drama gitu kan, maunya drama lagi gitu. Tapi nanti kalau seandainya ditetapkan pun setelah pemilu dan Anies menang, dramanya muncul lagi. Wah ini iri nih gara-gara menang gitu. Jadi semuanya kalau dikaitkan dengan politik jadi serba salah. Jadi serba salah begitu Jadi ya. serba Karena salah, memang betul. penegakan hukum di tahun politik ini memang Lebih susah. abu-abu ya. Apakah benar ini ranah hukum atau justru ini adalah ranah politik? Informasinya akan kita bahas nanti usai jeda. Perempuan Bicara masih akan kembali.
Anda kembali di Perempuan Bicara, Pak Birsa. Saya mau langsung saja ke Bu Siti ya. Tadi kalau Mbak Leli atau Bu Leli sudah menyampaikan bahwa ini sepertinya murni hukum, tapi ada intervensi politik di dalamnya. Kalau dari Bu Siti seperti apa? Ya, tadi itu Prof. Leli itu pakar komunikasi politik ya. Jadi kita ingin mendengar dari perspektif komunikasi politiknya seperti apa dampaknya kan itu. Dari politik tentunya saya setuju bahwa urusan hukum itu didulukan, diutamakan ya. Apalagi dalam pemilu itu penegakan hukum sangat kita perlukan. Tapi berbicara mengenai bakal tersangka dan urusan hukum dari para pejabat ini, kita juga disuguhi oleh dramaturgi yang luar biasa gitu ya. Apalagi menyongsong pemilu serentak 2024 ini, kita melihat dengan kasat mata gitu ya, bahwa kadang hukum itu tidak tidak adil gitu ya, dirasakan tidak adil karena kok runcing ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Tidak setara seperti itu, tidak berlaku adil. Baik. Maka ini yang diperkarakan sebetulnya. Ada bau tarikan atau bau politik atau tarikan politik yang juga kencang gitu. Terhadap ini kalau kita evaluasi sejak awal gitu ya. Bagaimana sosok yang atau calon yang sedang mau mengikuti pilpres gitu ya. Ini kok rasanya sejak mulai mau dideklarasikan sampai dideklarasikan sampai saat ini gitu, seolah-olah tidak mulus gitu ya. Sementara yang lain kok aman-aman. Gitu. Kalau mau dikorek-korek, emang yang lain tidak punya masalah kan gitu. Ada yang lalu kita mendengarkan juga sempat agak dibuka gitu ketika ada pertarungan atau kompetisi. Ini kan karena kompetisi politik kan. Karena pemilu itu memang kompetisi kontestasi. Ya. Tapi kalau kompetisi kontestasi lalu dikaitkan dengan masalah hukum yang seperti ini, maka meskipun katakan itu benar gitu ya, ternyata memang ada kasus hukum yang serius, tapi mengapa mendadak Muhaimin juga dipanggil kemarin gitu ya. Kok lama dia tidak dipanggil, mulai 2012 gitu, baru kemarin dipanggil kan gitu. Baik, berarti Bu Siti itu kan menimbulkan kecurigaan tadi itu. Ya, berarti Bu Siti memang mencurigai ini memang disasar seharusnya tidak perlu muncul gitu. Berarti Bu Siti melihat ini memang seperti sudah dibidik begitu ya Bu Siti ya, untuk orang-orang tertentu yang mungkin ini kalau publik bilang berseberangan dengan sikap politik pemerintah pusat. Iya, jadi nanti apakah ini memang ada kesengajaan membuat batal demi hukum gitu kan, pasangan calon tertentu tidak bisa, jadi sehingga mungkin hanya 2 pasangan calon saja gitu, atau bahkan pasangan tunggal gitu ya, hanya calon tunggal kan gitu. Nah ini menurut saya sangat tidak sehat. Jadi kalau sama-sama bareng ya katakan tadi Ibu Yenti Gunarsih mengatakan Ketua KPK memang membolehkan gitu ya, memberikan peluang pada siapapun yang bermasalah hukum itu di kasusnya itu diurus gitu ya, artinya diproses gitu. Ya silakan, tapi adil kan gitu. Adil. Baik itu yang menyangkut katakan pasangan A maupun B maupun C. Jangan hanya ke pasangan A saja dicecer terus-menerus, dicari celahnya. Baik itu partainya, calonnya dan sebagainya. Itu tidak adil menurut saya. Baik, kalau saya tangkap nih Bu Siti, pilihannya seperti itu. Iya, kalau saya tangkap ini sepertinya agak ngeri-ngeri sedep ya. Kalau memang indikasinya ada mengarah ke situ, ini apakah kemungkinan ini memang mendukung 2 poros ataupun ada keterlibatan dengan pemilu 2024 atau ada upaya mengarah ke sana? Iya, kita sangat resah atau prihatin gitu ya, bahwa memang menyongsong 2024 ini, pemilu 2024 ini, kita banyak disuguhi oleh interupsi politik yang kadang itu sama sekali tidak ada prinsip tidak berkaitan dengan hal yang sifatnya itu prinsip gitu. Lah, tidak hanya terhadap calon tapi juga terhadap partai-partai politik. Lah ini akan menimbulkan ketidakpastian.
apakah memang ketidakpastian itu akan diciptakan dengan cara-cara stigmatisasi terhadap calon maupun terhadap partai tertentu dan sebagainya. Apakah itu target-targetnya, gitu kan? Kalau itu, maka yang akan muncul memang kompetisi kontestasi yang sangat tidak sehat. Dan itu sangat bahaya. Karena akan akumulatif nanti ada satu penilaian atau perasaan kolektif, gitu ya, penilaian kolektif dari publik itu bahwa ini tidak free and fair ini pemilu ini, gitu, karena tarikannya seperti ini. Siapa yang mau katakan di-delete itu mudah saja, gitu ya. Ya sudah, melakukanlah politisasi hukum tadi itu. Ini yang tidak sehat menurut saya. Baik. Kalau memang iya, saya setuju sekali hukum harus ditegakkan, hukum harus didulukan, hukum harus menjadi landasan. Tapi tolong itu lakukan sama dengan yang lain, gitu. Nah, mampukah penegak hukum seperti atau pemberantasan korupsi sekaliber KPK itu melakukan hal yang sama? Apa kabarnya politisi yang sudah lama menghilang itu tidak bisa juga ditemukan? Baik, mohon maaf Bu Siti, saya tangkap poinnya, apakah penegakan hukum ini bisa berjalan sebagaimana seharusnya? Kalau tadi Bu Siti bilang drama Turki ya, kalau tadi Mbak Yenti bilang juga drama KPK. Nah, bisa dijelaskan? Maksudnya gini, dramanya itu gini. Kalau menurut saya ya, biasanya kan kalau alat bukti juga sudah, digeledah sudah, kemudian di beberapa media ya disebutkan yang digeledah berapa, uangnya berapa kan gitu ya. Kok bukan tersangka gitu ya. Nah ini gimana gitu logikanya gitu. Saya pikir hari ini ditentukan tersangka atau tidak tersangka, yang rumahnya digeledah, bukan besok gitu. Ini kan malam ini jadi tarik-menarik, udah ada kok, tinggal diumumkan. Lah apalagi mengatakan sudah ada nama tapi tinggal diumumkan. Lah itu kan aneh ya, kecuali kalau memang kami dalam langkah pendalaman penyidikan ini sedang mendalami mencari siapa tersangkanya, kan tidak dikatakan sudah ada nama, hanya belum diumumkan, nanti tunggu waktunya sambil pendalaman. Ya jangan disampaikan begitu. Tapi gitu. Kalau sudah digeledah itu otomatis akan jadi tersangka nggak biasanya? Ya digeledah, terus ada barang-barangnya dibawa gitu kan. Biasanya yang digeledah dibawa barangnya, dan itu kemudian dalam tanda petik ya, sejak awal udah dibidik kan, dari ke awal kan udah diperiksa. Ini kan kalau kita memeriksa saksi-saksi diundang antara lain, pemikirannya, prediksinya adalah saksi-saksi yang tertentu itu kemungkinan bisa jadi tersangka kan gitu. Apalagi saksi-saksi itu kemudian digeledah dan ada sesuatu yang dibawa dan disampaikan bahwa ada uang dolar dan rupiah dari yang digeledah. Lah kalau kok bisa tidak di statusnya belum, dan intinya adalah sudah ada nama hanya belum disampaikan kan gitu. Artinya sudah ada loh namanya, udah belum disampaikan. Apakah ini maksudnya nama itu nanti mau ganti-ganti? Kan nggak bisa juga seperti itu. Jadi memang apa yang ditunggu? Ya itu, ya jadi begini ya, jadi pandangan masyarakat, pandangan yang di luar orang hukum itu kan jadi berpikir bahwa kalau saya sama sekali tidak ada ya, penegakan hukum ya harus murni penegakan hukum, tidak boleh ada intervensi apapun gitu, tidak boleh harusnya. Apalagi Mbak Wiwi tadi kan sampai berasumsi prediksi jauh sekali akan mengatur nanti bahkan dua poros bahkan tunggal lawan kotak kosong gitu kan intinya gitu sampai begitu kan menimbulkan praduga seperti itu. Saya juga Putri kan tidak mengatakan ada intervensi politik, tapi kalau orang berprasangka dalam politik itu seolah-olah ada intervensi, nggak apa-apa. Jadi itu anggapan orang, ya berasumsi, prejudice yang saya bilang tadi. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya tidak ada itu intervensi politik. Menurut saya ini murni hukum. Masa sih KPK mau bermain-main dengan intervensi politik? Itu satu. Tadi kan saya kemukakan, kalau tidak sekarang, nanti diperiksanya atau ditentukan sebagai tersangka setelah dia terpilih, lain lagi omongannya, tetap aja sama seperti narasinya. Ini intervensi politik supaya jangan dilantik dan sebagainya. Jadi semuanya akan berkelindang dalam persoalan yang sama. Kalau soal teori dramaturgis, saya mengotak-otak teori itu ya selama 22 tahun ya Mbak Yenti. Saya tuh tahu benar itu apa yang pernah dikemukakan Erving Goffman itu. Panggung depan sama panggung belakang menurut dia adalah sesuatu yang punya posisi masing-masing. Di politik Indonesia itu tidak ada panggung depan yang percis, panggung belakang yang percis. Jadi panggung depan sebuah wilayah yang steril dari penonton nggak terlihat. Apa yang mereka mau katakan, apa yang mau mereka lakukan. Karena apa? Persepsi di tiap elit tentang panggung politik itu beda-beda.
elit yang sama, praksi yang sama bisa menganggap panggung depan itu sebagai panggung belakang salah satunya, padahal Baik. sama. Baik. Itu Tadi intinya. kan Bu Leli sudah bilang ya bahwa wajar saja kita punya beragam persepsi. Artinya publik boleh-boleh saja kalau Boleh berpikir saja bahwa ini ada berpikir. unsur politik karena memang sudah ada rentetan Tapi saya kasusnya. mengatakan tidak ada intervensi, terlalu riskan untuk bermain-main Oke, di baik. tahun politik. Baik. Mendegradasi KPK sendiri. Oke, sabar. Kenapa bisa publik punya persepsi soal adanya unsur politik di dalam kasus ini? Karena memang sudah ada rentetan-rentetan kasus yang sudah kita rangkum, dan berikut informasinya pemirsa. Ini ada sejumlah kasus atau peristiwa yang mungkin membuat warga kita kemudian punya persepsi bahwa penegakan hukum ini ada unsur atau intervensi politiknya. Ini yang pertama, KPK bantah pemeriksaan Caimin dipolitisasi. Prof Didik, hanya rakyat bodoh yang percaya. Nah ini selanjutnya nih ada juga nih KPK panggil Muhaimin Iskandar, baru dideklarasikan jadi cawapres langsung dipanggil KPK. Kemudian juga ada peristiwa pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK dinilai tak pengaruhi elektabilitasnya sebagai bakal capres. Ini jauh sekali nih kasus-kasus Formula E sebelumnya nih yang kemudian terungkap lagi nih, naik lagi begitu. Jadi wajar sebenarnya publik memiliki persepsi, asumsi soal lebih kental sebenarnya urusan politiknya ketimbang urusan hukumnya begitu. Iya, iya memang ini dinamika yang nggak bisa kita tapikan ya. Apalagi mereka adalah elit. Ya. Jadi dalam komunikasi itu kan yang dinamakan komunikator politik itu bisa dikelompokkan menjadi 4, elite communication. Nah mereka ini KPK termasuk elit loh. Pemerintahan Pak Jokowi juga termasuk, mereka-mereka yang akan jadi bakal calon ini semuanya juga elit. Nanti ada hegemonic communication namanya. Nah bagaimana mereka-mereka yang dianggap punya peran nanti menentukan siapa figur-figur. Tadi seolah-olah Mbak Wiwi juga menyatakan akan ada 2 poros, lalu kemudian nggak ada lawan tanding dan seterusnya. Arahnya ke sana ya? Iya, seolah-olah ada hegemonik yang menentukan arah ke sana gitu. Lalu kemudian ada petitionary communication. Ini adalah kelompok yang membantah dan sebagainya. Baru kemudian associational communication. Baik. Nah, figur-figur semacam inilah, wah ini berada dalam pembelaan nih, baca itu tadi persepsinya langsung beda loh. Ada yang bilang, ini gimana sih Caimin diperiksa sekarang, kalau diperiksa nanti juga salah gitu kan. Setelah mana tahu terpilih, mana tahu garis tangannya atau tidak terpilih pun sudah juga tertulis salah di Lauh Mahfuz ya bahwa dia akan menjadi wakil presiden, lalu kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka, masalah lagi. Benar. Tapi itulah namanya dinamika komunikasi politik berlangsung, pesan-pesannya irreversible. Jadi nggak bisa ditarik kembali kalau sudah dilengkapi. Kami cuma uji coba kok sama Caimin, nggak bisa ngomong gitu. Jadi karena udah diperiksa gitu kan. Ya. Itu. Nah, kalaulah kita anggap persepsi kita ini adalah murni hukum. Nah, saya pengen tahu nih Bu Yenti, konstruksi hukum dari kasus ini seperti apa? Kan belum disampaikan tadi ya, belum disampaikan, tapi kalau kita lihat media-media itu kan antara lain kan ada uang sekian dibawa gitu kan. Nah uang itu dari mana sampai dibawa? Jumlahnya masih pasti tidak sesuai dengan profil sesungguhnya kan gitu ya. Bahkan amplopnya ada nama pemberinya loh. Oh ya, kalau ada amplopnya ada nama pemberi, kalau ada nama pemberi, nah tinggal dilihat memberikannya itu kenapa. Apa dia memberikan dulu supaya dapat apa, ataukah dia memang harus memberikan supaya dapat apa haknya? Ya, kalau yang beredar di media ini ada dituliskan nama pemberi, kemudian untuk mengamankan jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian. Iya, kalau itu tadi ya? Kalau KPK kan bilangnya ada pemerasan gitu kan ya. KPK ya kalau nggak salah semacam pemerasan gitu ya. Pemerasan. Tapi muncul lagi dari media. Ya makanya dari media ada nama. Lah itu kan pemerasan dan penyuapan kan 2 hal yang sama-sama ada pemberian, satunya memberikan karena dia diperas, diharuskan kalau untuk naik jabatan misalnya gitu, atau jual beli jabatan, atau ya untuk dapat jabatan atau mempertahankan jabatan saya memberikan sesuatu, berarti kan penyuapan. Kalau penyuapan antara yang disuap dan yang menyuap sama-sama dipidana, itu ada pidananya masing-masing. Karena ada penyuapan aktif, ada penyuapan pasif. Ada yang dipidana karena menyuap dan dipidana karena menerima suap. Tetapi kemudian kalau pemerasan ya satu cannot denial ya kalau diperasa ya nggak bisa apa-apa, terpaksa harus memberikan gitu ya.
Ya kalau kan itu misalnya pemerasan. kalau misalnya benar terjadi nih penyuapan, kemudian pemberi dan penerima ini juga akan dipidana begitu. Artinya ini agak ngeri ya, bisa jadi semua pegawai ataupun pejabat di Kementerian Pertanian ini bisa tertarik juga nih kasusnya. Iya, nanti didalami. Kalau tadi saya juga baru dengar kalau ada nama-nama gitu kan. Nah, nanti kan akan didalami. Kan misalnya Dipanggil ada nama juga ini, ya? Dipanggil juga nggak? Iya, ya Nama-nama pasti nama-nama kan. Bahkan tadi disebutkan ada yang disebutkan namanya di pengadilan, dulu disebutkan, sekarang diperbutkan lagi. Nah, ini KPK harus menindaklanjuti supaya yang bukan dari hukum, Mbak Wiwi, Ngerti. Bu Leli itu juga tidak curiganya jauh sekali kan jadinya ya. Caimin 2012, padahal kalau mau bicara kenapa 2019 juga tidak gitu kan. Iya. Kenapa baru sekarang Betul. kan? Ataukah itu memang masalah buktinya, Bukti, alat baru buktinya ketemu. baru ketemu sekarang. Nah itu kan sampaikan saja gitu kan. Dan bisa sampaikan KPK yang lalu bagaimana. Jadi bukan KPK yang sekarang aja ya yang bermasalah dengan yang tadi disebutkan Caimin tadi. Nah berkaitan dengan ada nama dan berkaitan dengan disampaikan bahwa ini ada perbuatan pemerasan, ya nanti pemerasannya mau masuk mana ini? Bisa aja memeras itu kan melawan hukum. Ya. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan kemudian menimbulkan kerugian negara tentu tidak. Ini kan bukan masalah kerugian negara kalau berkaitan dengan materinya. Tapi kalau berkaitan dengan ini ya, berbicara morally corrupt itu kan kerugian itu sebetulnya tidak harus bentuk betul-betul uang loh ya. Kalau orang menyuap terus orang yang tidak kompeten dijadikan pejabat, yang rugi kan ada kerugian juga, kerugian yang lebih parah lagi karena orang yang tidak amanah ini jadi menjabat kan itu ada kerugian juga kan. Jadi hal-hal seperti ini morally corruptnya itu, korupsi secara moralnya itu, moral hajatnya itu yang paling penting. Tadi ada pernyataan Mbak Yenti tadi yang mengatakan kenapa tidak dulu diperiksa? Apakah karena KPK yang dulu tidak berani atau ada masalah? Itu menurut Mbak Yenti apa? Mewakilin Putri. Karena memang kasus ini sebetulnya sudah diadukan atau ada pelaporan itu dari tahun lalu, namun baru Januari 2023 ini kemudian KPK akhirnya menyelidiki kasus ini. Kemudian juga baru Juni pada akhirnya melakukan gelar perkara. Kita masih akan bahas soal itu. Kenapa KPK baru memproses itu semua saat ini? Sesaat lagi Perempuan Bicara akan kembali. Kan masih di awal. Ya, kembali di Perempuan Bicara. Tadi menarik ya Bu Leli pertanyaannya soal kenapa nih KPK baru sekarang kemudian memproses kasus ini begitu. Mungkin Bu Yenti sebagai orang yang pernah menyeleksi pimpinan KPK mungkin punya jawabannya kenapa baru sekarang Bu? Apa yang salah pada KPK? Ya gini, kalau menetapkan kapan menggeledah, kemudian bahkan kan sudah ada laporan lama, kemudian kapan menjadikan seseorang tersangka dan sebagainya kan ada alat ukurnya. Ya mungkin alat ukurnya belum sampai pada itu, tapi sudah pada penggeledahan. Kalau kenapa digeledahnya sekarang ya? Ya itulah sesuai prosedur yang ada di sana, sesuai kecukupan dan itu kan sudah diteliti lama ya awal tahun. Tapi kenapa yang lain ya saya nggak tahu ya kan. Nanti besok saya tanya ke sana kan. Iya, Mbak Yenti kan ketua Timsel nih, jadi perlu keyakinan publik. Datangin dong ke sana. Ya, kita datang ya. Iya, harus datang tuh. Kita datang, kita tanya Pak Fili apa sih maksudnya ini gitu ya. Maksudnya apa ya? Biasanya kalau alat barang bukti, barang buktinya itu kan ada ya, barang buktinya berupa harta kekayaan yang diambil sebagai barang yang disita atau digeledah dan kemudian kan sekarang disita. Itu kan dan di rumahnya dan beberapa orang sudah jadikan tersangka kalau nggak salah ya berkaitan ini. Iya, betul. Ya kan ada 3 orang sebelumnya atau gimana ya. Terlalu banyak sih kasus-kasus yang ditunda-tunda, jadi saya juga lupa ya seandainya betul gitu. Jadi kan sudah dari perspektif hukum pidana dan korupsi, tindak pidana ekonomi itu perspektifnya adalah cepat tapi tepat ya. Bukan berlama-lama malah keburu hilang, apalagi kalau kita nanti bicara tentang tindak pidana pencucian uangnya. Karena kalau ini baru sekali ya mungkin tidak ada TPPU-nya, tapi kalau sudah ada yang sebelumnya dan lain sebagainya kan kita harus berpikiran seperti itu. Sama ketika kita berbicara narkotika yang kemarin pasti ada TPPU-nya karena tidak mungkin baru sekarang, yang sebelum-sebelumnya jadi apa. Betul. Ya. Jadi agak membingungkan ya sebenarnya ya. Kemudian juga ini apa yang menyebabkan ini prosesnya jadi lama? Biasanya apa? Apa Pak Firly ini lama? Kenapa Terlalu banyak kasus,
Lalu kemudian yang dibidik adalah yang Kalau kali ini saya juga heran karena sudah digeledah, sudah ini dan kalau saya nggak salah itu kan Kita juga kecewa ya. Tadi kita udah mantengin TV, konvers betul. KPK, kemudian juga, ternyata belum ada penetapan. terus sudah dikatakan nama sudah ada tapi belum diumumkan gitu. Nunggu apa? Nunggu ditukar nama. Kan itu. Nah, apa pertimbangannya, Prof? tukar guling gitu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya nggak tahu. Pertimbangannya membuat kita hari ini bicara kan. Jadi kita kesal juga gitu ya. Iya, betul. Kepastiannya mana gitu. Kita nggak prejudice bahwa itu harus tersangka ya tidak. Tetapi dengan konstruksi yang seperti ini harusnya gitu ya. Dari rumahnya, dari ininya. Kemudian laporan-laporan yang masuk bagaimana sudah didalami harusnya. Orang yang melaporkan bagaimana, siapa yang dilaporkan. Apalagi tadi disebutkan ada nama-nama Pemberi di amplop. Ya nama-nama aneh juga ya. Ada nama di amplop, ada namanya aneh sekali. Saya juga barusan agak kaget dengar baru aja gitu ya. Nah itu karena menjadi konstruksinya menjadi lain. Kalau ada nama, kemudian nama di sana maksudnya adalah untuk mempertahankan jabatannya atau mendapatkan jabatannya. Berarti ada suap menyuap. Berarti ada orang selain yang digeledah, ada orang lain lagi sudah langsung ketahuan. Iya, ini cukup membingungkan ya. Kalau dari Bu Siti sendiri gimana nih? Udah konvers, kita udah nungguin TV, apa informasi yang diberikan KPK, tapi ternyata belum juga diumumkan secara resmi siapa nama tersangkanya. Iya, saya bingung juga tadi penjelasan dari Mbak Yenti ya. Apalagi beliau ini ketua tim sel waktu itu yang memilih KPK periode sekarang gitu ya. Jadi kita kan tidak menutup mata. Kemarin itu sejak awal lah gitu ya. Ada ketidakpercayaan yang luar biasa publik kepada KPK. Ini ya, mengapa? Kan mestinya tidak boleh. Kita harus menghormati KPK. Tapi terjadi ketidakpercayaan itu. Bahkan disuruh mundur lah dan sebagainya. Apalagi meminta perpanjangan waktu gitu kan menjadi 5 tahun gitu. Itu juga menimbulkan masalah. Yang menjadi concern kami yang belajar demokrasi, yang belajar tentang ilmu politik seperti saya ini adalah mengapa sistem demokrasi yang kita sudah sepakati ini justru menimbulkan ketidakpastian seperti ini. Ini dampaknya luar biasa loh. Bahwa kita dibawa ke ontrang-antring ketidakpastian yang cukup serius ini gitu. Banyak sekali yang bertanya di publik itu, jadi nggak sih 3 pasangan calon? Apa benar 2 pasangan calon? Hampir semua televisi itu mendiskusikan itu, membahas tentang pro kontra 2 pasangan calon. Itu masih hangat. Sekarang ditambah lagi dengan kejadian yang seperti ini. Jadi menurut saya, ini apa? Tahapan apa yang mau dilalui? Target apa yang mau sebetulnya ditetapkan gitu? Dengan munculnya ketidakpastian seperti ini melalui proses hukum, kasus hukum yang seolah-olah quote-unquote menunggu momen gitu, yang relevan, yang pastinya itu kontekstual, bahwa kita sedang menapaki gitu ya tahapan pemilu menyongsong Februari 2024. Apakah itu nanti di gongnya itu di Februari saja atau menjelang pelantikan nanti batal demi hukum itu kan gitu. Baik. Kalau begini ceritanya ini akan buruk sekali. Itu yang harus kita perkirakan, kita harus pertimbangkan itu dampak-dampaknya ini yang luar biasa terhadap tentu kepastian. Karena untuk apa kita menjalankan sistem demokrasi kalau tidak ada kepastian itu? Ini very unpredictable semua tahapan jadinya. Baik. Kan gitu. Tidak bisa diprediksi. Bagaimana hukum itu memberikan kepastian? Seharusnya kan itu. Baik, tidak bisa diprediksi. Kemudian ini tadi Bu Siti bilang menunggu momen. Kalau Bu Lely melihatnya ini momen apa yang ditunggu atau pesan apa yang ingin disampaikan? Iya, pertama memang suara Mbak Wiwi itu adalah juga suara sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat ini kan juga terbelah nih masih sampai sekarang. Positioningnya masih tetap seperti 2019 kemarin. Jadi kalau ada seseorang yang didukungnya, maka argumentasinya lebih kepada orang yang mendukungnya. Saya kadang-kadang udah berusaha netral ya, tapi tetap aja dibilang berpihak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itulah wacana demokrasi yang dibangun. Termasuk pertanyaan Mbak Wiwi tadi, ada apa ini? Mau dibawa kemana hukum ini? Besok Mbak Yanti akan ketemu KPK barangkali, nanyain itu. Mau dibawa kemana ini hukum? Kita harus memastikan itu. Karena apa? Dalam komunikasi politik itu kan kekuasaan itu begitu menggoda. Bukan selanjutnya terserah Anda ya, gitu ya. Kekuasaan itu begitu menggoda. Karena apa?
Karena orang berusaha pada level terkecil pun mengejarnya. Kasus yang ada pada Menteri Pertanian ini, tadi kan diasumsikan juga soal kekuasaan yang dikejar-kejar dengan memberi upeti. Lalu kemudian berkelindanglah pada kasus kekuasaan yang akan ditentukan karena kebetulan Nasdem adalah partainya Pak Menteri, gitu loh. Jadi ini semua ditarik menjadi benang yang satu tapi menjadi kusut. Nah, kita berharap ini harus ada komunikasi politik pemerintah yang bisa membangun argumentasi. Selesaikan ini cepat, bahwa ini ranahnya adalah hukum, ranah politik ada di sini. Soal 2 poros atau 3 poros, nanti silakan kita saksikan selanjutnya gitu. Baik. Tapi menarik nih Mbak Lili, pesan sebagai pakar komunikasi politik, apa pesan yang ingin disampaikan dengan manuver-manuver hukum seperti ini? Iya, pertama memang orang hukum itu harusnya kacamatanya hukum. Orang politik kacamatanya hukum. Tapi kan dalam ilmu itu ada hukum tata negara itu kan hukum politik. Nah, mereka tuh ada dalam lingkaran yang sama. Jadi ketika permainan itu hanya ditentukan berdasarkan satu argumen politik, padahal itu kasus hukum, maka yang jadi persepsi yang salah. Persepsi itu kan menjauh mendekat, menjauh mendekat. Maka menurut saya ini harus dibangun kredibilitas dari para elit, termasuk KPK, pemerintah. Ayo langsung diputuskan, dinyatakan siapa yang salah dan tidak salah itu. Jadi jangan digantung itu nggak enak, sakitnya tuh di sini. Karena memang publik ini punya persepsi ya pada akhirnya apakah kemudian kasus-kasus yang menjerat Menteri Nasdem ini kemudian memang salah satu upaya nih untuk mengurangi elektabilitas dari pasangan calon yang didukung ataupun juga elektabilitas dari partainya. Iya, padahal kan belum tentu gitu kan. Artinya kalau nanti ada, saya juga kemarin berpikir gini, bener nggak sih 2 poros, 2 porosnya siapa? Apakah Pak Prabowo bergabung dengan Ganjar lalu berhadapan dengan Anies dan Caimin? Boleh jadi Caimin ngambek nih, gitu kan? Lalu 2 porosnya Ganjar sama Pak Prabowo yang berhadapan-hadapan. Itu semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk gonjang-ganjing soal penetapan bakal calon wakil presiden yang belum selesai nih di partai-partai koalisi yang 2 ya. Nah, ini yang lebih memungkinkan poros itu, apakah ada kaitan, pertanyaan orang kan? Ada nggak kaitannya dengan ini? Apa bisa sih gara-gara seorang Menteri Pertanian, lalu Nasdem nggak punya calon, rasanya nggak ada kaitan itu deh. Baik. Rasanya nggak ada Artinya kaitan memang itu. arahnya ada kemungkinan ya menteri-menteri ini kan bukan Anies gitu loh. ada stigma yang dibangun, kemudian juga arahnya ini memang seperti mengarahkan untuk kedua poros, apakah nanti Ganjar berhadapan dengan Prabowo ataupun mungkin Ganjar Prabowo duet kemudian melawan Anies dan Muhaimin Iskandar. Persoalan yang berbeda kan sebenarnya, tapi orang kaitkan gitu. Betul, pada akhirnya orang mengaitkan karena kasus hukumnya bertepatan di tahun politik. Kita masih akan membahas, itu menarik soal 2 poros ini, apakah Bu Siti juga punya pandangan yang sama dengan Bu Leli? Kita akan kembali sesaat lagi, Perempuan Bicara sesaat lagi usai jeda. Kembali di Perempuan Bicara, tidak terasa ya ini segmen terakhir kita, waktu kita singkat, jadi langsung saja ke Bu Siti. Singkat saja nih, apakah sejauh ini dampak kasus ini terhadap elektabilitas pasangan Anies Muhaimin ini terpengaruh dengan manuver-manuver kasus seperti ini? Kalau kita melihat ya, pasca Muhaimin dideklarasikan dan menjadi pasangan calon Amin gitu ya, kelihatan animo masyarakat itu meningkat terhadap pasangan ini, Amin gitu. Satu contoh yang terjadi di Sulawesi Selatan itu kan, membludak lah. Apakah lalu ini menimbulkan, tentu karena ini kompetisi kontestasi, menimbulkan kewaswasan dari yang lain kan gitu. Dan itu wajar menurut saya, karena kompetisi itu akan menghadirkan yang lain juga ingin unggul kan itu. Tapi tentu keunggulan siapapun itu tidak perlu gitu ya diintrusi atau diintervensi dengan katakan gitu permainan-permainan atau katakan interupsi-interupsi yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan alias negatif gitu ya. Apalagi menggunakan katakan pisaunya itu hukum, itu jangan digunakan karena bagaimanapun juga akan menimbulkan resistensi publik ya yang sedang tentunya ingin gitu ya melibatkan diri dalam pemilu sebagai rakyat. Rakyat itu terlibat langsung memilih dari rakyat, oleh rakyatan, untuk rakyat. Pemilunya akan seperti itu. Maka masyarakat pemilih mau tidak mau mereka sudah merasa terlibat. Lah kalau ada gonjang-ganjing di level elit yang seperti ini gitu ya, itu akan bahaya nanti.
akan gayung bersambut pada saatnya. Baik. Karena ada tumpukan atau akumulasi dari ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap quote-unquote penganiayaan terhadap pasangan-pasangan yang mungkin tidak digendaki. Lah itu jangan diciptakan seperti itu. Karena kita butuh peningkatan public trust. Dan ini adalah pemilu kita yang ke-6 untuk level nasional, apalagi level 2 kali ya, kita pemilu serentak yang kita harapkan akan ada kematangan-kematangan masyarakat Indonesia dalam menjalankan tentunya kehidupan politik, menggunakan hak politiknya dengan baik. Nah inilah pembelajaran. Jangan diintrusi dengan pokoknya menang. Iya, betul. Lalu menghalalkan semua cara dengan menggunakan hukum. Lagi-lagi itu selalu menjadi pengalaman empirik yang sangat buruk gitu. Baik, ya. Bu Siti. Maka kita harus ucapkan apa adanya saat ini. Baik, supaya Bu Siti. itu tidak diulangi lagi. Ya, betul. Saya menangkap poin-poinnya. Saya juga sedih ya dengan pernyataan Bu Siti tadi ya, bahwa pernyataan soal penganiayaan calon, kemudian juga hukum dijadikan pisau begitu. Nah, ini agak ngeri ya sebenarnya ya, Bu Yenti. Menyeramkan. Enggak lah, kalau saya enggak sejauh itu ya, saya mencoba untuk tidak menyentuh bahwa ini kaitannya dengan dinamika politik. Kayak saya pure itu adalah harus murni, harus memang berkaitan dengan ya memang momentum, tapi momentumnya adalah momentum memang buktinya, kemudian saksi-saksi dan kemudian biar cepat, maka diatur dikumpulkan sedemikian rupa ya, pengumpulan barang bukti kan gitu ya sedemikian rupa sehingga nanti bisa cepat. Ya. Kita harapkan juga yang kemarin yang hari ini yang kita tunggu tadi itu ya mungkin kalau memang iya sebagai tersangka ya besok pagi gitu ya, apa nanti malam gitu kan. Kalau tidak terlalu lama ya. Dan kemudian tadi dengarkan tolong KPK pandangan-pandangan dari masyarakat yang mewakili masyarakat memahami tentang politik ya. Saya berusaha untuk tidak tahulah saya mau berapa pasangan dan sebagainya, itu bukan kompetensi saya. Jadi semua ini yang sekarang ini yang ditanyakan tuh ya segera, jangan digantungkan memang betul. Ya misalnya sekarang ada yang kan sekarang ini kan kaitannya bukan calonnya ya, tapi orang dari partai yang mencalonkan atau koalisi yang mencalonkan, kan itu tadi yang dipandang. Jadi adakah tersangka atau saksi-saksi yang disampaikan di pengadilan atau orang-orang yang disampaikan di pengadilan atau berkaitan dengan saksi-saksi berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani dan itu adalah bagian dari partai-partai yang sedang berkoalisi ini, segera selesaikan sehingga nanti pada waktu pemilu itu betul-betul sudah bersih, sehingga apa yang disampaikan Ketua KPK itu adalah benar bahwa KPK tidak akan menghalangi kalau ada memang pelanggaran. Ini ucapan ini harus konsisten, cepat gitu, jangan sampai seperti ini, apalagi kalau mendekati jangan, kalau bisa sekarang. Kalau bisa lebih cepat lebih baik begitu ya. Nah, kalau dari Bu Lili sendiri mendengar pernyataan dari Bu Siti tadi gimana? Apakah kemudian sesuai dengan yang disampaikan Bu Siti? Apakah itu pesan-pesan yang ingin disampaikan KPK? Jadi begini, memang dinamika elektoral itu membuat segala rasa dan logika itu bercampur jadi satu. Jadi pemihakan terhadap orang-orang tertentu, misalnya dinamika yang dibangun oleh kubu-kubu yang merasa dianiaya. Tadi Pak W bilang soal teraniaya dan dianiaya. Teraniaya atau dianiaya. Jadi ini dua soal yang berbeda. Tapi dalam politik itu kan memang penuh percobaan ya, percobaan mereka, makanya dalam politik itu ada perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik. Tinggal bagaimana, ini kan bukan calon yang bersaing dari Partai Nasdem, ini adalah menterinya. Menurut saya nggak separah itu keterkaitannya dengan keterpilihan Anies atau Caimin nanti, kecuali persoalan Caimin kan orangnya asumsinya gini Mbak Yanti, kalau udah jadi saksi seolah-olah pasti jadi tersangka. Nah ini kan padahal belum tentu itu yang menakutkan. Jadi mudah-mudahan para elit mulai menata komunikasi politiknya sehingga rakyat tidak bingung dan tidak kemana-mana persepsinya. Itu baik. Ini terlepas dari kontestasi politik ataupun juga jelang pemilu 2024, kita berharap ini KPK tetap bersikap objektif dan independen. Baik, terima kasih banyak. Ibu-ibu telah bergabung bersama kami di Perempuan Bicara. Terima kasih Bu Siti yang tersambung lewat Zoom. Terima kasih Bu Leli, terima kasih Bu Yenti. Kita nantikan KPK konversi selanjutnya kira-kira kapan nih dalam waktu terdekat. Siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.